Salam jumpa mahasiswa Ibu sekalian. Hari ini kita masuk dalam mata kuliah konsep dasar keperawatan. Kita akan membahas tentang teori sebagai dasar untuk keperawatan. Kita mengingat kembali bahwa perawat adalah pelayanan esensial yang diberikan perawat terhadap individu, keluarga, masyarakat yang memiliki masalah kesehatan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui bahwa keperawatan sebagai ilmu dan juga teori keperawatan. Nanti kita juga akan membahas sampai pada bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu dalam keperawatan. Jadi, tolong mahasiswa untuk menyimak baik-baik karena nanti di dalam slide itu ada beberapa tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Yang pertama kita akan bahas tentang keperawatan sebagai ilmu. Ilmu keperawatan merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki body knowledge yang tersusun dari beberapa teori-teori yang membentuk satu kesatuan utuh yang khas dan mempunyai arti. Jadi di dalam ilmu keperawatan itu ada bagian-bagian yang terdiri dari beberapa teori. Keperawatan adalah sebagai ilmu memiliki objek formal, material, dan juga objek formal keperawatan mempunyai cara pandang pada respon manusia terhadap masalah kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ilmu keperawatan melihat masalah secara ilmiah, artinya segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan evidence base ataupun bukti. Ya. Yang kedua, teori dan karakteristik keperawatan. Teori terdiri dari sekumpulan konsep yang berhubungan secara logis dalam suatu kerangka berpikir tertentu. Konsep pada dasarnya merupakan suatu gambaran mental atau persepsi yang menggambarkan atau menunjukkan suatu fenomena, baik secara tunggal ataupun secara kontinum. Jadi, teori-teori ini adalah suatu kumpulan konsep. Nah, kalau kita lihat dari jenis teori keperawatan, yang pertama ada grand theory, yaitu sistem yang secara ketat meningkatkan proporsi dari konsep-konsep abstrak. Kemudian ada theoretical model, yaitu berhubungan yang longgar tidak ketat antara sejumlah asumsi konsep dan juga proporsi yang bentuk pandangan ilmuwan dengan dunia. Kemudian formal and middle range theory, yaitu teori formal dan tingkat menengah, yaitu proporsi yang berhubungan dikembangkan untuk menjelaskan beberapa kelompok tingkah laku manusia yang abstrak. Dan substantif teori adalah teori yang paling rendah tingkat abstraknya. Jadi, teori-teori ini bisa kita kembangkan dan kita pelajari yang terdiri atas 4 hal atau 4 jenis teori keperawatan ini tadi. Teori keperawatan merupakan sekelompok konsep yang menjelaskan tentang suatu proses peristiwa atau kejadian mengenai keperawatan yang didasarkan atas fakta-fakta yang telah diobservasi. Teori keperawatan biasanya banyak digunakan untuk menyusun atau membuat suatu model konsep dalam keperawatan. Selain itu, karena model praktek keperawatan mengandung hal-hal dasar seperti keyakinan dan nilai-nilai yang menjadi dasar sebuah model. Untuk dianggap sangat perlu untuk memiliki dan mempelajari mengenai teori dan model keperawatan yang telah ada, karena dianggap sangat dibutuhkan oleh perawat untuk jadi acuan. Jadi, teori keperawatan ini sangat diperlukan karena dari teori keperawatan inilah yang menjadi acuan konsep bagi seorang perawat untuk melakukan suatu asuhan keperawatan. Tujuan dari teori keperawatan yaitu adanya teori keperawatan diharapkan dapat memberikan alasan-alasan tentang kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam pelayanan keperawatan,
baik bentuk tindakan ataupun bentuk model praktek keperawatan, sehingga berbagai permasalahan dapat teratasi. Kemudian adanya teori keperawatan membantu para anggota profesi perawat untuk memahami berbagai pengetahuan dan juga pemberian asuhan keperawatan. Jadi tujuan dari teori keperawatan ini sangat penting. Ada juga teori keperawatan membantu dalam proses penyelesaian masalah di dalam keperawatan dan juga memberikan dasar asumsi. Jadi kita mencari rasional, alasan, segala sesuatu tindakan kita berdasarkan teori keperawatan. Kemudian karakteristik teori keperawatan. Teori keperawatan mengidentifikasi dan mendefinisikan sebagai hubungan spesifik dari konsep-konsep keperawatan, seperti hubungan antar konsep manusia, konsep sehat sakit, konsep lingkungan, dan juga keperawatan. Teori keperawatan bersifat ilmiah, artinya teori keperawatan digunakan sebagai alasan atau juga rasional, dan dikembangkan menggunakan cara berpikir yang logis. Teori keperawatan bersifat sederhana dan umum, artinya teori keperawatan dapat digunakan dalam masalah sederhana dalam bidang kesehatan yang juga kompleks. Teori keperawatan menjadi pedoman dan berperan dalam memperbaiki kualitas praktik keperawatan. Jadi teori keperawatan ini juga akan memperkaya body of knowledge, yaitu batang tumbuh daripada ilmu-ilmu keperawatan. Tujuan pengembangan ilmu keperawatan, adanya teori keperawatan diharapkan dapat memberikan alasan-alasan tentang kenyataan yang dihadapi dalam pelayanan keperawatan, baik untuk tindakan ataupun bentuk model praktik keperawatan, sehingga berbagai permasalahan dapat teratasi. Adanya teori keperawatan membantu para anggota profesi keperawatan untuk memahami berbagai pengetahuan dalam pemberian asuhan keperawatan. Dan adanya teori keperawatan membantu proses menyelesaikan masalah dalam keperawatan dengan memberikan arah yang jelas bagi tujuan tindakan keperawatan. Teori keperawatan juga memberikan dasar dan asumsi filosofi keperawatan sehingga pengetahuan dan pemahaman dalam tindakan keperawatan dapat terus-menerus berkembang. Pengelompokan ilmu keperawatan, yaitu ada ilmu keperawatan dasar, ilmu keperawatan klinik, ilmu keperawatan komunitas, dan juga ilmu penunjang. Ilmu keperawatan dasar seperti saat ini kita sedang bahas konsep dasar keperawatan, kebutuhan dasar manusia, dokumentasi keperawatan, komunikasi keperawatan. Ini merupakan basic dari ilmu keperawatan. Kemudian ilmu keperawatan klinik, nanti ada keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan medikal bedah, dan juga keperawatan kegawat daruratan. Ilmu keperawatan komunitas yaitu keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, dan ilmu penunjang yaitu ilmu biomedik dasar, ilmu anatomi dan fisiologi, dan juga antropologi kesehatan yang saat ini tentu saja sedang Anda pelajari. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu keperawatan yaitu dari filosofi Florence Nightingale, yaitu Mother Instinct, ya, di mana setiap orang itu memiliki jiwa keperawatan untuk bisa merawat orang lain dalam hal sederhana sekalipun, ya. Kemudian kebudayaan ini setiap orang itu berbudaya. Baik mahasiswaku, sampai sekian